Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Dwi Agustino dari kelas Teknik Mesin 2A. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengelasan 2. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Pertanyaan nomor 2, jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW. Proses pengelasan SMAW yang umumnya disebut las listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar dan elektroda. Soal nomor 3, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW. Pengertian polaritas DCEN atau direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas atau disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Sedangkan DCN atau polaritas lurus menghasilkan penetrasi yang tidak terlalu dalam, namun menghasilkan deposit las yang lebih tinggi. Jenis polaritas ini cocok digunakan pengelasan pada daerah akar las dan pengelasan overlay. Polaritas DCEP atau direct current elektroda positif adalah benda kerja mengenai dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Soal nomor 4, sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Yang pertama, butt joint. Yang kedua, T-joint atau sambungan T. Yang ketiga, corner joint. Yang keempat, lap joint atau sambungan tumpang. Yang kelima, parallel joint. Soal nomor 5. Jelaskan maksud jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Kode E7018 berarti E adalah elektroda, angka 70 kekuatan tarik 70.000 PSI, angka 1 dapat digunakan semua posisi, datar, vertikal, horizontal, overheat. Untuk angka 8, penetrasi las sedang, daya AC atau DC, kandungan selaputnya serbuk besi 25%, 40%, hidrogen rendah. Untuk kode ER70S, berarti E adalah elektroda, R adalah rod, 70 adalah kekuatan tarik minimum KSI 70, 80, 90, 100, S adalah solid atau jenis elektroda solid tanpa flux. Kode E6017 yang berarti E adalah elektroda, 60 kekuatan tarik minimum, 60 satuan KSI, biasanya 70 dan 80, misal E7016, E7018, E8010, E8018. 1 adalah untuk semua posisi pengelasan. 7 jenis komposisi kimia dan flux berpengaruh terhadap penetrasi, arus, dan penetrasi. Soal nomor 6, sebutkan jenis-jenis cat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan.
atau cacat permukaan eksternal dan cacat di bawah permukaan internal. Untuk cacat permukaan eksternal itu ada incomplete fusion, ada spatter, ada hot crack, ada cat crack, ada distorsi. Untuk cacat di bawah permukaan atau internal, yang pertama ada undercut, kedua porosity, yang ketiga slag inclusion, yang keempat tungsten inclusion, yang kelima incomplete penetrasi. Soal nomor 7. Sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las terhadap hasil pengelasan. Pengaruh arus: jika kecepatan arus terlalu tinggi, gelas sempit dengan permukaan yang sangat kasar. Jika kecepatan las terlalu rendah, efisiensi las buruk runcing. Jika kecepatan elektroda sangat cepat, maka hasilnya akan kurus dan tidak lebar. Tegangan disesuaikan dengan kebutuhan dan elektroda. Jika tegangannya kurang, elektroda tidak akan maksimal dalam pemanasannya sehingga akan sering lengket. Kondisi lapangan yang kurang terang dapat berpengaruh benda kerja karena pengelasan pada jalur menjadi kurang jelas. Posisi las jika berpengaruh pada benda kerja, jika posisinya kurang tepat, maka hasil pengelasan menjadi tidak sempurna. Soal nomor 8. Sebutkan prosedur kerja pengelasan sebelum pengelasan atau before, selama pengelasan atau during, dan setelah pengelasan atau after. Sebelum pengelaskan, siapkan diri dengan gunakan APD atau sarung tangan, kacamata las. Saya ulangi. Sebelum pengelasan, siapkan diri dengan gunakan APD, sarung tangan, kacamata las, sepatu safety, dan ketelepak. Selama pengelasan, sebaiknya memperhatikan apakah ada orang atau tidak agar tidak terjadi kecelakaan berupa sinar las yang merusak mata, dan jangan lupa memakai kacamata dan sarung tangan. Setelah pengelasan, jangan lupa untuk membersihkan tempat las. Soal nomor 9. Dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dan simbol las tersebut. Untuk simbol nomor 1, itu menunjukkan ukuran dasar penampang potong las. Simbol nomor 2, panjang pengelasan. Simbol nomor 3 adalah lambang las, biasanya sesuai kampung. Untuk simbol nomor 4, lambang untuk pengelasan sekeliling benda kerja. Lambang nomor 5, informasi lain yang perlu, misal proses pengelasan dengan kode angka. Simbol nomor 6, anak panah dan garis penunjuk. Nomor 7, lambang untuk pengelasan di lapangan. Soal nomor 10, jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Untuk gambar yang pertama itu adalah kampu V. Kampu ini lebih kuat daripada kampu persegi dan dapat dipakai untuk menerima gaya tekan
yang besar serta lebih tahan terhadap kondisi beban statis. Itu yang gambar tengah itu adalah kampu X. Kampu ini lebih kuat dari kampu V. Sangat baik untuk kondisi beban statis maupun dinamis, serta dapat menjaga perubahan bentuk kelengkungan sekecil mungkin. Gambar berikutnya nomor 3 adalah kampu U. Kampu U dapat dibuat tertutup dan terbuka. Kampu ini lebih kuat menerima beban statis dan diperlukan untuk sambungan berkualitas tinggi. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.